percaya jodoh, Fari. Ya, setiap orang memiliki. Jodohnya masing-masing. Itu sih selalu kamu bilang. Aku rasa aku dan Junal Aksyar itu jodoh. Senang ya kalau kita bisa bertemu dengan Junal yang diberikan tugas dari dosen. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fani Udriani, Hani Ulima Asri, Risma Minarti, ada Yuve, dan juga ada Satrio Wahitomo. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai pencatatan transaksi dan nilai pasar dalam Islam. Bisa di next? Oke, langsung next saja, operator. Oke, nah kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai explain the main accounting concept and the compliance with the Islamic Sharia. Bisa di next. Nah, teman-teman, dalam konsep akuntansi ini terdapat 8 konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini ada konsep entitas akuntansi. Nah, konsep ini mengharuskan akuntan untuk memperlakukan organisasi sebagai entitas yang terpisah antara pemilik dan prinsipalnya. Nah, konsep entitas akuntansi ini sudah dikenal sejak adanya negara Islam, di mana Baitul Mal dan wakaf sudah melaksanakan hal ini atau menerapkan konsep entitas ini dan secara independen melakukan kewajiban keuangannya. Nah, yang selanjutnya ada konsep periode waktu, di mana untuk setiap periode akuntansi, maka set laporan keuangan syariah akan disiapkan biasanya satu dan juga sedangkan jika periodenya kurang dari 1 tahun, biasanya disebut sebagai periode interim. Setiap tahun. Nah, selanjutnya ada prinsip biaya. Dalam prinsip ini biaya-biaya yang dilaporkan adalah biaya-biaya aktualnya, dan karakteristik utama dari prinsip biaya ini adalah objektivitas dan keandalannya, di mana apa yang tercatat dalam faktur akan sama dengan yang tercatat dalam laporan keuangan atau catatan akuntansi organisasi. Nah, yang selanjutnya ada prinsip kecocokan, di mana pos-pos pengeluaran akan dicocokkan dengan pos-pos pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, nantinya pajak untuk hasil pertanian ini akan dicocokkan mengenai apa saja pendapatannya dan apa saja pengeluarannya. Bisa tolong di next. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip pengakuan laba. Nah, dalam prinsip pengakuan laba ini sebenarnya terdapat masalah bahwa terdapat kebingungan mengenai metode apa sih yang seharusnya digunakan, antara metode kas ataukah metode akrual. Nah, menurut Syariah Islam, kedua metode ini itu sebenarnya diizinkan. Namun menurut Syariah Advisory Council, metode akrual ini lebih disukai karena dalam syariah di mana transaksi kredit dicatat dengan benar. Nah, selanjutnya ada prinsip konservatisme. Dalam hal ini akuntan dalam mencatat akuntansinya diharapkan menghindari antisipasi laba dan harus memastikan kerugian dan pengeluarannya. Lalu hal ini bertentangan dengan optimisme manajer yang biasanya melebih-lebihkan laba. Selanjutnya ada prinsip going concern, di mana asumsi bahwa bisnis ini akan terus beroperasi hingga pada masa depan. Nah, dalam hal ini Islam mengakui kesinambungan atau prinsip going concern ini, di mana contohnya kontrak mudharabah akan terus beroperasi hingga periode tertentu sampai salah satu pihak mengakhiri kontrak. Nah, prinsip yang terakhir atau konsep yang terakhir adalah akuntabilitas sosial dan full disclosure. Nah, dalam akuntabilitas sosial ini akan memotivasi pebisnis bertindak demi kemaslahatan umat. Selanjutnya, untuk prinsip full disclosure atau pengungkapan penuh menunjukkan adanya transparansi dan hubungan dengan aturan etikat baik yang diajarkan dalam Islam. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hani Ulima. Oke, bisa di next, Yuve. Oke, berikutnya kita akan membahas materi yang mungkin udah nggak asing lagi nih bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi ya, yaitu tentang market value atau nilai pasar. Next lagi.
Jadi, dalam akuntansi Islam atau akuntansi syariah, intinya adalah penggunaan nilai saat ini dibandingkan dengan nilai historis. Nah, nilai saat ini saat diukur dengan akurat, itu lebih mengandung banyak informasi nih, dan sesuai dengan standar keuangan Islam. Dalam Islam sendiri itu ada prinsip yang namanya prinsip tandid, seperti yang ada dalam layar teman-teman, di mana prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk tidak mendistribusikan tiap keuntungan yang didapatkan dari transaksi bisnisnya atau aktivitas bisnisnya sebelum seluruh modal diinvestasikan itu kembali. Nah, masalahnya adalah nilai pasar itu cukup sulit, maka dari itu dipertimbangkan untuk menggunakan nilai historis nih dalam banyak transaksi. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa laporan keuangan Islam itu ada dua neraca. Yang pertama yaitu neraca dengan nilai pasar, dan yang kedua yaitu neraca dengan nilai historis. Nah, sama dengan akuntansi sehari-hari yang biasanya kita pelajari, perusahaan yang bergerak dalam bisnis Islam itu tetap harus melakukan disclosure atau pengungkapan ke publik nih. Nah, pengungkapan atau disclosure dalam Islam itu memiliki ciri berupa kelengkapan, kebenaran, kejelasan, dan akurasi. Nah, pengungkapan yang penuh itu tidak berarti kita mengungkapkan segalanya ke publik, tetapi lebih berarti pengungkapan tersebut didorong oleh akuntabilitas kita kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Next. Next, oke, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis transaksi menggunakan accounting equation. Nah, dalam hal ini mungkin bisa di next. Jadi dalam proses akuntansi dalam organisasi Islam ini akan mencakup beberapa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada konsep akuntansi umumnya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, apa itu aset? Aset ini adalah sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepada organisasi oleh Allah menurut Al-Quran, dan laba aset ini harus tercermin dalam laporan keuangan syariah. Nah, sedangkan kewajiban adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang. Contohnya utang atau kewajiban yang masih harus dibayar lainnya. Nah, hal ini sebenarnya masih sama dengan akuntansi konvensional ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, ekuitas adalah sisa kepentingan pemilik dalam bisnis seperti modal, pendapatan, dan lain-lain. Nah, seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint, bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau juga bisa aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis akuntansi. Jadi mungkin saya hanya akan mencontohkan beberapa transaksi dikarenakan waktu. Jadi teman-teman mungkin agak lebih memahami bisa membuka halaman 31 sampai 38 ya. Jadi dalam hal ini, Ahmad ini membuka suatu bisnis praktek akuntansi yang bernama Islamic Finance Training. Nah, dan menjadi pemilik tunggal. Hal yang pertama dilakukan Ahmed adalah menginvestasikan $100.000 untuk memulai bisnis barunya. Nah, dalam hal ini, transaksinya ini menambah kas atau aset dan juga menambah ekuitas pemilik. Nah, analisis ini, jadi transaksi ini akan meningkatkan aset bisnis dengan peningkatan kas dan peningkatan ekuitas atau modal Ahmed dengan jumlah yang sama. Jadi, teman-teman juga harus ingat ya, kanan kirinya itu harus balance, seperti biasa. Nah, yang kedua ada membeli gedung kantor seharga 75.000 secara tunai. Nah, teman-teman dapat lihat transaksi-transaksinya, mana yang berkurang, mana yang bertambah. Jadi, analisnya ini sebenarnya di dalam kolom aset ini akan ada penurunan dan peningkatan yang sama. Jadi penurunannya ini untuk kas sebesar 75.000, lalu akuntan juga membuat suatu akun baru yang bernama gedung kantor yang menyebabkan peningkatan aset sebesar 75.000 di sisi gedung kantor ini. Nah, setelah itu dapat juga dilihat bahwa saldo akhirnya jadi kasnya itu 25.000, gedung 75.000 yang sama dengan ekuitas pemilik sebesar 100.000 jika dijumlahkan. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Keeping Accounting Records in Islamic Business atau penetapan catatan akuntansi dalam bisnis Islam.
mencoba menganalisis data transaksi dalam bisnis menggunakan persamaan akuntansi secara eksplisit bisa dibilang tidak praktis. Akibatnya, dalam beberapa abad, sejak zaman para pedagang, investor, dan pebisnis telah mengembangkan sistem dan catatan akuntansi untuk mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan akuntansi persamaan untuk menganalisis setiap transaksinya. Transaksi yang mencerminkan peristiwa ekonomi itu tercermin dalam akun individu. Tata cara pencatatan yang diuraikan dalam bab kali ini itu berlaku untuk transaksi pertama suatu bisnis, namanya bisnisnya itu Dar Al-Fatina, di mana bisnis yang didirikan oleh kaum muda gadis Uni Emirat Arab, yaitu Fatina Jabir. Dan di sini akan melihat bagaimana investasi sebesar 1.000 dirham itu direkam setelah terjadinya suatu transaksi atau peristiwa yang mengakibatkan investasi. Tiga contoh transaksi bisnis, yaitu persediaan material, perlengkapan kantor, dan penarikan oleh pemilik, yaitu Fatina sendiri. Dicatat untuk menunjukkan bagaimana yang tercermin dalam pembukuan Dar Al-Fatina. Neraca saldo Dar Al-Fatina akan disusun untuk memastikan bahwa siklus akuntansi dari pencatatan ke neraca saldo itu telah selesai. Peran akuntansi dalam pencatatan, mengklasifikasikan dan mengkomunikasikan transaksi bisnis Dar Al-Fatina, juga dalam penggunaan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh jurnal, buku besar, dan neraca saldo untuk membantu Fatina dalam pengambilan keputusan. Next, yang pertama ada double entry accounting. Ayat 282 dan 283 dari surat kedua Al-Baqarah secara khusus itu mensyaratkan Muslim untuk mencatat utang mereka. Dari utang tersebut kemudian diserahkan kepada individu sesuai dengan prinsip syariah. Praktik-praktik ini menjadi komponen dari apa yang kemudian dan dikembangkan lebih lanjut sebagai sistem. Dengan demikian, sistem pembukuan entry ganda atau double entry berevolusi untuk memenuhi persyaratan pencatatan yang ditentukan dalam Al-Quran. Seperti namanya, setiap transaksi dalam sistem double entry itu memiliki dua entry, satu di sisi debit dan satu lagi di sisi kredit. Keduanya itu masing-masing memiliki jumlah yang sama. Ketika Fatina Jabir menginvestasikan 1.000 dirham tadi, dua akun tersebut dibuat sebagai hasil dari transaksi. Uang akan meningkat sebesar 1.000, dan juga meningkat sebesar 1.000. Rekening aset dan ekuitas pemilik akun, keduanya sama-sama terpengaruh. Jika Fatina membeli bahan untuk membuat barang untuk penjualannya, dan membayar secara tunai untuk pembelian, transaksi tersebut itu mempengaruhi dua akun. Yang pertama itu kas di bank akan berkurang dan persediaan bahan akan meningkat. Jika pembeliannya dilakukan secara kredit, maka akun hutang akan meningkat. Ketika Fatina membayar rekening terutang, maka kas di rekening bank akan berkurang dan rekening utang usaha akan berkurang juga. Dan itu memiliki masing-masing dengan jumlah yang sama. Kemudian yang kedua ada debit akun. Akun buku besar dipengaruhi oleh pencatatan transaksi bisnis, baik sebagai debit maupun kredit. Daftar perubahan debit dan kredit ke akun tertentu diringkas dalam T-account. Di sebelah kiri T-account itu mencantumkan jumlah debit dari transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Di sebelah kanan mencantumkan sejumlah kredit dari transaksi yang mempengaruhi. T-account dibagi menjadi dua sisi kiri dan sisi kanan. Diputus dengan garis vertikal. Judul akun ditulis di atas garis horizontal. Di dalam T-account juga terdapat DR dan CR, masing-masing mewakili singkatan untuk debit dan kredit. Kemudian yang ketiga ada increase and decrease in the akun atau kenaikan dan penurunan akun.
Aturan debit dan kredit menghasilkan hasil yang sama dengan aturan yang berlaku dalam persamaan akuntansi untuk suatu transaksi. Sistem pembukuan buku besar telah berkembang selama periode waktu yang sangat panjang untuk memungkinkan pemrosesan yang konsisten dari sejumlah besar transaksi. Peningkatan aset di debit dan dicatat di sisi kiri di account, dan penurunan dicatat di sisi kredit. Untuk akun kewajiban dan ekuitas pemilik, kenaikannya adalah kredit dan dicatat di sisi kanan, dan penurunan adalah debit dan dicatat di sisi kiri. Kemudian yang keempat ada recording transaction in journal atau mencatat transaksi dalam jurnal. Dalam lingkungan bisnis saat ini, transaksi dicatat sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi atau setelah terjadinya suatu peristiwa. Dan ini dilakukan di awal jurnal. Akuntan mengikuti pendekatan langkah demi langkah dalam mencatat transaksi bisnis dalam jurnal. Yang pertama, dokumen sumber mendukung setiap transaksi diidentifikasi. Yang kedua, akun yang terpengaruh oleh transaksi diidentifikasi, diberi nama, dan dikelompokkan menurut sifat akun. Sifat akun ini itu ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ketiga, menentukan kenaikan atau penurunan akun mana yang akan didebit dan akun mana yang akan dikredit. Dan akhirnya akan menghasilkan suatu jurnal transaksi. Oke, kemudian yang kelima ada posting entries from the journal to the ledger, atau memposting entry dari jurnal ke buku besar. Jumlah yang dicatat dalam jurnal itu diposting ke akun masing-masing di buku besar. Hal ini dilakukan dengan menjaga aturan debit dan kredit. Dengan penggunaan sistem akuntansi yang terkomputerisasi, posting ke buku besar sangat sering tidak dilakukan secara manual. Ini dilakukan secara otomatis, diimplementasikan oleh sistem. Transaksi investasi awal Fatina Jabir dan Dar Al-Fatina diposting dari jurnal ke buku besar. Kemudian yang keenam ada flow of accounting data from transaction to ledger, atau alur data akuntansi dari transaksi ke buku besar. Pengusaha seperti Fatina Jabir mendirikan bisnis mereka untuk melakukan transaksi dan mencapai tujuan bisnis mereka. Peristiwa yang terjadi dalam bisnis dengan konsekuensi keuangan dicatat oleh akuntan. Setelah peristiwa yang memiliki konsekuensi finansial terjadi, akuntan mengikuti 4 langkah untuk mencatat transaksi bisnis yang mencerminkan peristiwa tersebut dalam entry jurnal. Transaksi itu kemudian diposting ke buku besar. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu trial balance. Nah, trial balance ini merupakan total dari semua saldo debit dan kredit yang ditampilkan dalam akun buku besar pada tanggal akuntansi. Nah, trial balance ini digunakan sebagai pemeriksaan keakuratan sistem akuntansi. Nah, jika total semua kredit dan debit tidak sama, seperti yang kita ketahui, maka ada yang salah dengan pencatatan transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, trial balance ini merangkum agregat penting dari database. Adapun langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menyiapkan trial balance ini, yang pertama yaitu kita harus membuat daftar dari semua akun dan saldonya sebagai debit atau kredit di kolomnya masing-masing. Dan yang kedua yaitu menjumlahkan jumlah debit dan kredit pada masing-masing kolom, dan juga kita harus memastikan kesetaraan ataupun kesamaan antara total kolom debit dan kredit. Nah, pada slide merupakan trial balance dari Dar Al-Fatina dari beberapa transaksi pertama. Bisa di next. Nah, berikutnya itu format of journals and ledger. Nah, jurnal dan buku besar yang berisikan informasi penting merupakan alat yang berguna untuk melayani tujuan lain selain sumber data untuk membaca saldo. Nah,
Di sini misalnya data dalam jurnal dan buku besar dapat digunakan sebagai jejak audit di mana setelah diperiksa. Nah, pada tabel yang kita lihat di slide, ini merupakan contoh jurnal. Nah, adapun informasi penting yang terkandung dalam jurnal tersebut yaitu tanggal terjadinya transaksi, judul rekening, dan penjelasan singkat mengenai transaksi tersebut, referensi posting, kolom debit untuk memasukkan jumlah debit, dan kredit untuk memasukkan kredit. Nah, pada akhir ataupun di akhir halaman jurnal diberi nomor untuk kemudahan dalam referensi. Next. Nah, untuk tabel yang dapat kita lihat bersama-sama di slide, tabel ini merupakan contoh dari buku besar dalam key format ataupun format K yang disiapkan untuk The Al-Fatihah. Di ini untuk kas di rekening bank, persediaan bahan, dan rekening modal. Nah, adapun data penting yang ditampilkan dalam buku besar ini meliputi tanggal transaksi, nomor referensi jurnal, kolom debit, dan kolom kredit. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu chart of account ataupun bagian akun. Nah, pengelompokan akun dalam buku besar mencerminkan jenis akun tersebut. Nah, chart of account ini adalah sistem pengkodean yang diterapkan ke semua akun dalam suatu organisasi. Hal ini merupakan daftar akun buku besar dan nomor akunnya yang kita dapat gunakan sebagai referensi untuk posting. Nah, bagian akun ini akan membantu melacak semua akun dan menemukan akun individu. Bisa di next. Selanjutnya ada owner security account, ada revenue and expenses. Nah, seperti yang kita lihat pada formula yang ataupun rumus di kotak, kita ketahui bahwa selain modal pemilik dan penarikan ataupun yang terdaftar ataupun yang kita lihat pada rumus, pendapatan dan beban merupakan komponen utama juga dari laporan laba rugi yang akan mempengaruhi akun ekuitas pemilik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, makasih Risma. Saya izin lanjutkan ya teman-teman. Jadi selanjutnya adalah laporan keuangan dalam bisnis Islam. Di sini saya mau menunjukkan mengenai saldo normal pada tiap akunnya. Kalau dilihat-lihat nih, saldo normal pada akun di perusahaan dengan dasar Islam dengan konvensional itu sebenarnya sama aja. Di akun aset, ketika tiap ada kenaikan, masuknya ke debit. Tiap ada penurunan, masuknya di kredit. Setiap ada kewajiban, setiap ada kenaikan kewajiban, masuknya di kredit. Setiap ada penurunan kewajiban, masuknya di debit. Kalau ada prefer atau withdrawal, setiap ada kenaikannya masuk ke debit, setiap ada penurunan masuk ke kredit. Bila ada modal, bila terjadi kenaikan modal, maka masuk di kredit dan penurunan di debit. Bila terjadi kenaikan beban, maka masuk di debit dan penurunan di kredit. Kemudian untuk pendapatan, bila terjadi kenaikan pendapatan, maka masuknya kredit dan penurunan di debit. Next. Di sini laporan keuangan. Nah, ada beberapa perbedaan dengan perusahaan yang menggunakan laporan menggunakan syariat Islam dengan konvensional. Saya sebutin dulu. Untuk neraca, ini ada beberapa laporan yang sama. Pertama, yang 4 ini masih sama, yaitu neraca, berisi posisi keuangan perusahaan, di mana satu sebelah kiri diisi dengan aset, sebelah kanan diisi dengan liabilitas. Kemudian laporan laba rugi, berisi dengan hasil operasi perusahaan selama satu periode. Dan perlu diketahui juga, laporan laba rugi ini tidak memuat penghasilan yang dilarang oleh agama, seperti penghasilan bunga, kemudian penghasilan yang tidak pasti halal atau haramnya, itu tidak masuk ke laporan laba rugi. Karena ditakutkan kalau misalnya masuk ke laporan laba rugi, maka akan masuk pula ke aliran dana pemilik modal dari perusahaan. Kemudian laporan arus kas, ini masih sama, yaitu mencatat arus keluar masuknya kas selama satu periode akuntansi. Kemudian laporan perubahan ekuitas sebagai pernyataan perubahan modal dari
pemilik modal setelah adanya pendapatan dan kerugian. Next. Nah, di sini tentang perbedaan dari perusahaan yang menggunakan syariat Islam dan konvensional. Di sini ada dua laporan berbeda, yaitu pertama laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan. Di sini itu isinya berisi sumber dan penggunaan dana zakat. Jadi di bagian ada dua row. Di row atas itu isinya sumber zakat dan sumbangan. Kemudian di row di bawah itu penggunaan untuk apa zakat dan sumbangan yang tersebut. Zakat di sini itu didapetin dari pengurangan kenaikan nilai aset selama periode akuntansi dikurangi dengan aset untuk kegiatan produksi atau konsumsi. Kemudian yang laporan kedua adalah laporan sumber dan penggunaan dana CARD. CARD di sini adalah dana pinjaman yang memiliki bunga 0. Jadi di laporan ini tuh berisi jumlah dana yang dipinjamkan dan jumlah bunga 0 dan bersumber dananya itu dari dana sisa. Misal ada dana sisa beberapa gitu, nah itu digunakan untuk dipinjamkan ke orang lain tanpa bunga sedikit pun. Nah ini tuh merupakan salah satu bentuk perusahaan itu untuk bertanggung jawab pada sosial. Next. Menggunakan informasi akuntansi untuk melakukan pembuatan keputusan. Nah, next. Nah, untuk setiap pembuatan keputusan pada perusahaan atau perusahaan yang menggunakan syariat Islam itu ada beberapa batasan dan aturan-aturan ya teman-teman. Aturan-aturan ini ada 4 bentuk buku. Yang pertama yaitu setiap pengambilan keputusan dalam bisnis harus sesuai dengan ketentuan agama Islam. Jadi, misal pengambilan keputusan itu berdampak negatif pada lingkungan, berdampak negatif pada orang sekitar, maka harusnya pengambilan keputusan itu tidak dilakukan. Karena berketentangan juga dengan ketentuan agama Islam yang tidak menyakiti atau tidak merugikan lingkungan, orang sekitar dan pihak lain yang terdampak. Kemudian yang kedua adalah dalam Islam kesejahteraan kelompok adalah prioritas dibandingkan kesejahteraan pribadi. Ini juga tercermin dari adanya laporan CARD tadi ya teman-teman, di mana individualitas itu di dalam Islam itu tidak dijunjung sama sekali dan lebih diprioritaskan kesejahteraan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah setiap keputusan yang diambil adalah tanggung jawab pengambil keputusan berdasarkan prinsip khilafah. Jadi setiap organisasi itu harus bertanggung jawab dengan keputusan apa yang dia ambil. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan harus berkonsultasi dengan pihak yang terdampak keputusan tersebut berdasarkan prinsip syura. Jadi kalau misal ada perusahaan ingin membuat event atau acara gitu harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak sekitar. Kalau misal macet kan pihak diskusi dengan dan memutuskan untuk apakah ada solusi yang terbaik untuk hal tersebut. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kayaknya kurang afdol ya kalau misalkan kita nggak latihan soal, boleh di next dulu. Nah, kelompok kami ini udah milih satu soal dari Ibu, dari pilihan ganda lebih tepatnya, untuk kita bahas nih, dan kita diskusikan terkait entry jurnal yang benar. Jadi, pada soal itu pada tanggal 10 Juni tahun sekian, Dar Al-Fatina itu membeli material supplies on account, artinya kan dibeli dengan utang sebesar $35.000. Nah, entry jurnal yang benar itu yang mana sih? Kita analisis satu-satu ya jawabannya. Yang pertama yaitu A. Yang A itu tanggalnya udah benar semua, tinggal yang accounts and explanation-nya. Yang A cash pada debit, sedangkan material supplies pada kredit. Ini udah salah ya. Jadi kalau misalkan material supplies bertambah itu di debit ya, karena material supplies itu termasuk aset. Jadi yang A itu salah. Kemudian boleh di next. Yang B itu material supplies debit udah benar, bertambah 35.000 dan sales di kredit 35.000. Ini salah ya. Karena soalnya itu kan tentang pembelian, bukan penjualan. Sedangkan yang B ini kan sales itu penjualan. Jadi yang B itu salah. Next lagi. Kemudian C.
Kemudian yang C kan material supplies-nya bertambah di debit tuh sebesar 35.000, udah benar nih. Kemudian ada account receivables atau piutang nih di kredit. Ini salah ya, soalnya kan pembeliannya itu kan utang. Nah, account receivables itu piutang, berarti salah yang C. Kemudian next lagi. Nah, terakhir itu yang D, material supplies bertambah di debit, benar. Kemudian accounts payable atau utang bertambah di kredit, benar. Berarti yang benar itu D. Next. Nah, tadi kan kita udah berpusing-pusing Ria nih untuk membahas akuntansi dan kita udah nyinggung sedikit ya tentang soal contoh soalnya. Nah, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok sebelum presentasi ini berakhir, saya ingin menyampaikan salah satu quotes yang saya suka dari buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Jadi Henry dalam bukunya yang berjudul Filosofi Teras itu mengquotes quotes dari Seneca nih. Quotes-nya begini, jadi itu manusia pelit soal harta benda mereka, tetapi begitu soal membuang-buang waktu, kita justru boros. Padahal justru disinilah kita harus pelit. Maksudnya apa sih? Jadi kita udah sering ya, atau bahkan kita pernah terlibat gitu, cekcok dengan teman, atau bahkan hubungan pertemanan kita, atau hubungan keluarga kita, itu hancur karena perebutan harta benda, atau perebutan harta warisan. Sedangkan tanpa kita sadari, ada hal yang lebih berharga daripada harta benda yang sering kita sia-siakan, yaitu waktu. Kita sering melakukan pemborosan waktu, misalnya kita memiliki emosi negatif nih kepada orang. Kita memendam dendam, kemudian kita memendam rasa iri yang berlebihan, atau bahkan kita julid nih. Kita suka scroll Instagram artis, kemudian baca-baca komentar julid, atau Twitter untuk lihat-lihat komentar julid, atau bahkan kita yang ngeluarin komentar julid. Atau bahkan pemborosan waktu yang lain itu berupa kita terlibat dalam hubungan yang toksik. Misalnya hubungan toksik dengan teman, atau bahkan sama sang pacar. Nah, tindakan-tindakan yang saya sebutkan sebelumnya itu termasuk tindakan membuang-buang waktu atau pemborosan waktu. Kenapa kita memboroskan waktu? Padahal harta benda itu bisa dicari, sedangkan waktu itu tidak bisa dicari. Waktu itu terus berkurang dan terus habis dan terus mengantarkan kita kepada kematian. Kemudian ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri dan kita jadikan refleksi. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita harus membuang-buang waktu? Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya dan juga sudah memberikan quotes ya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3 dan kami mohon maaf apabila dalam keberjalanan presentasi terdapat adanya kesalahan dari kami, dan juga semoga apa yang telah kami presentasikan dan jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.